Kanada dan Tiongkok menjadi sekutu dan mitra dagang meski ada konfrontasi antara Barat dan Tiongkok. Kanada mengumumkan penandatanganan kemitraan strategis dengan Tiongkok. Sebelumnya, Tiongkok juga menekan perjanjian serupa dengan Rusia dan menariknya, Rusia justru mendorong Kanada melakukan itu. Presiden Amerika Donald Trump begitu asyik bermain dalam perang dagang dan menerapkan tarif sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa Kanada yang selalu menjadi mitra dagang utama Amerika Serikat kini begitu tidak yakin dengan sekutu lamanya sehingga memutuskan untuk mencari mitra baru dalam diri Tiongkok. Perdana Menteri Kanada Carney telah mengunjungi Tiongkok, membuka pasar untuk mobil listrik Tiongkok, dan menurunkan tarif pada beberapa barang dari Tiongkok. Negeri tirai bambu juga membuka pasarnya sebagai balasan. Kanada, seperti negara-negara lain, ingin mencari mitra dalam diri Tiongkok. Iya, negara ini mengancam akan merebut dan menganeksasi Kanada. Dalam episode ini, kita akan membahas bersama mengapa Kanada mengalihkan fokusnya ke Tiongkok. Kemitraan Kanada dan Tiongkok akan difokuskan pada bidang-bidang utama tertentu dan yang penting bagaimana Tiongkok bisa memanfaatkan kerjasama ini untuk melawan Amerika Serikat dan Barat. Nama saya Alexei Pece. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka dan tulis komentar apapun Anda di bawah episode ini. Silakan berlangganan saluran Telegram saya, Pece News, melalui tautan di deskripsi video. Kami membagikan berita terbaru secepatnya di sana. Teman-teman, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, di akhir episode, Anda bisa mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi apapun atau langganan berbayar lewat tautan dan informasi yang tersedia. Di deskripsi video tertulis dukung saluran Alexei Pece. Pilih format yang nyaman untuk Anda. Saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Media Tiongkok menulis bahwa Kanada dan Tiongkok memperkuat hubungan untuk masa depan. Negara Amerika Utara yang dulu sekutu Amerika Serikat kini memilih Tiongkok sebagai mitra dagang andalan. Setelah memburuknya hubungan dengan Washington akibat meningkatnya permusuhan dari Donald Trump dan ancaman tarif. Selama kunjungan 4 hari ke Tiongkok, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa ia membentuk kemitraan strategis baru dengan Tiongkok demi kebaikan kedua bangsa kita. Menurut siaran pers, kemitraan baru ini akan berfokus pada kerjasama di bidang energi, teknologi bersih, dan daya saing iklim. Coba Anda pikirkan, Kanada terpaksa mendekatkan diri dengan pesaing yang merupakan musuh karena sekutunya mengancam akan mencaplok negara Anda, tetapi Trump berhasil mewujudkan hal itu menjadi kenyataan. Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu langsung dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping dan menyambut kemitraan strategis baru. Secara resmi diumumkan bahwa Kanada akan menurunkan tarif untuk mobil listrik Tiongkok dan mengharapkan Tiongkok secara signifikan menurunkan tarif penghalang untuk biji kanola Kanada pada akhir tahun ini. Dan bukan hanya itu, hal ini disebutkan dalam pernyataan Ottawa setelah pertemuan tersebut. Dan seperti yang dinyatakan, ini adalah langkah penting untuk meredakan ketegangan perdagangan yang telah berlangsung lama. Menariknya, di kedua ibu kota hal ini dianggap sebagai langkah pertama saja, jadi ini seolah-olah baru permulaan. Sekarang coba renungkan baik-baik. Mark Carney adalah Perdana Menteri Kanada pertama yang mengunjungi Tiongkok sejak 2017, setahun sebelum hubungan kedua negara memburuk setelah Kanada menangkap eksekutif Huawei atas permintaan Amerika Serikat, dan tak lama setelah itu Beijing memenjarakan 2 warga negara Kanada. Kunjungan Perdana Menteri minggu ini menegaskan tujuan baru Ottawa untuk mendekatkan ekonominya dengan mitra dagang terbesar kedua. Setelah Trump meningkatkan ketegangan perdagangan dan politik dengan Kanada, memberlakukan tarif besar, dan mempertimbangkan Kanada sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat Kanada selama setahun berupaya memperbaiki hubungan dengan Washington, namun gagal. Dan inilah jalan keluarnya, mendekatkan diri dengan Tiongkok. Berbicara di hadapan Xi Jinping pada Jumat pagi di Aula Besar Rakyat yang mewah di Beijing, Carney menggambarkan kemitraan strategis baru antara kedua negara sebagai cara untuk memperbaiki sistem internasional yang tegang. Kutipannya, bersama kita dapat memanfaatkan hal terbaik dari hubungan masa lalu untuk membangun sesuatu yang baru sesuai realitas global.
Kedua pihak akan fokus pada bidang yang berpotensi sukses besar, seperti pertanian dan energi. Memperkuat kemitraan akan membantu meningkatkan sistem multilateral yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan berat. Mengapa saya mengutip pernyataan ini secara khusus, Mark Carney? Pernyataan seperti ini sangat berbeda dengan retorika beberapa tahun terakhir ketika Kanada dan mitra-mitranya di G7 menyatakan keprihatinan atas aktivitas Beijing di panggung dunia dan campur tangan dalam proses demokrasi mereka. Hal ini pasti disambut baik oleh Beijing yang lama berusaha memecah Amerika Serikat dan sekutunya serta mengubah tatanan dunia yang dianggap tidak adil. Tiongkok sudah lama berusaha menjauhkan sekutu dari aliansi, menargetkan Eropa, kini juga Kanada. Dan ternyata Beijing tidak perlu melakukan apa-apa, Beijing hanya perlu menyaksikan kegilaan Donald Trump dan melihat bagaimana Trump sendiri berbicara kepada mitra dan sekutu terdekatnya. Pergi dari sini, cari saja mitra baru untuk dirimu. Dalam pidatonya di depan Carney, Xi Jinping menyatakan bahwa kedua negara harus mendorong pembangunan jenis kemitraan strategis baru antara Tiongkok dan Kanada. Ini adalah isyarat yang jelas bahwa Tiongkok mengambil peran sebagai pihak yang siap membangun tatanan dunia baru, termasuk dengan mitra-mitra Amerika Serikat. Kanada menyatakan akan mengizinkan impor hingga 49.000 mobil listrik Tiongkok per tahun ke pasar Kanada dengan tarif bea masuk 6,1%. Langkah ini menghapus masalah yang sebelumnya ada dalam hubungan tersebut. Di Kanada, pada 2024 bersama Amerika Serikat diberlakukan bea masuk 100% untuk barang dari Tiongkok. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa kesepakatan ini akan menarik investasi baru yang signifikan dari perusahaan patungan Tiongkok ke industri otomotif Kanada. Pernyataan itu juga menyebut Kanada berharap Tiongkok menurunkan tarif kanola Kanada jadi 15% pada 1 Maret. Ini penurunan signifikan dari tarif sekitar 85% yang sebelumnya dikenakan pada impor komoditas ini ke Tiongkok senilai 4 miliar dolar. Kanada juga menyatakan pada periode yang sama tarif barang lain seperti lobster dan kacang polong akan dicabut. Pada bulan Maret tahun lalu, Tiongkok mengumumkan penerapan tarif balasan terhadap produk pertanian dan makanan dari Kanada. Hal ini tentu saja merugikan para petani Kanada dan secara efektif menutup pasar terbesar kedua Kanada untuk komoditas tersebut. Saat itu, Kanada bekerja paralel dan sinkron dengan Amerika Serikat. Dan seperti yang dilaporkan Ottawa, Carney dan Xi Jinping membahas peningkatan investasi bilateral di bidang energi bersih dan teknologi, sektor agropangan, industri pengolahan kayu, dan sektor lainnya untuk meningkatkan ekspor Kanada ke Tiongkok sebesar 50% pada 2030. Mengapa ini juga penting? Karena semua yang disebutkan tadi, seluruh ekspor tersebut saat ini dikirim ke Amerika Serikat. Trump merasa Kanada mengambil untung dari Amerika, lalu ia menerapkan tarif. Kanada pun berkata, kami akan menjual ke Tiongkok, tak masalah bagi kami asal tetap untung. Dan di sini penting untuk mencatat reaksi aneh dari para pejabat pemerintahan Donald Trump. Saya akan memberikan beberapa contoh. Menteri Transportasi Amerika Serikat Sean Duffy menyatakan Kanada akan menyesal mengizinkan impor mobil listrik dari Tiongkok. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer menyebut keputusan Kanada bermasalah dan menyatakan, kutipannya, ada alasan mengapa kami tidak banyak menjual mobil Tiongkok, yaitu karena kami memiliki bea masuk untuk melindungi pekerja Amerika dan masyarakat Amerika dari mobil-mobil tersebut. Namun, Donald Trump sendiri secara tak terduga menyatakan dukungan kepada Perdana Menteri Kanada, Mark Carney. Kutipan Trump, itulah yang seharusnya dia lakukan. Menandatangani perjanjian dagang itu baik, jika bisa bersepakat dengan Tiongkok, lakukanlah. Trump tampak hanya berpura-pura seolah memang itu rencananya sejak awal. Dan tidak ada yang salah dengan Amerika Serikat kehilangan mitra lamanya. Tidak, katanya, ya sudahlah, memang benar, kami menjauhkan Kanada, Kanada sekarang semakin dekat dengan Tiongkok. Katanya memang seharusnya begitu. Jika kalian belum paham, itu memang rencana Trump. Tapi kita perlu melihat gambaran besarnya tentang memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat. Carney Isbrani omong-omong pada bulan April tahun lalu memang berusaha memperkuat hubungan dengan mitra lain, termasuk Eropa, India, dan sekarang Tiongkok.
Tahun lalu, Trump memberlakukan tarif pada barang-barang Kanada dan berulang kali menyerukan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat yang menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan di antara warga Kanada. Meski Trump tak lagi mengancam Kanada secara terbuka, Ottawa memutuskan tak bisa lagi bergantung pada suasana hati Donald Trump. Kanada dan Tiongkok kini sepakat soal Greenland, menyatakan Amerika Serikat tak seharusnya bertindak di sana. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa selama debat sebelum pemilu pada bulan April, Mark Carney menyatakan bahwa justru Tiongkok adalah ancaman terbesar bagi keamanan Kanada. Hubungan antara Kanada dan Tiongkok memburuk secara drastis hingga ke tingkat terendah dalam sejarah pada tahun 2018. Saat itu, Kanada atas perintah Amerika Serikat menangkap pimpinan perusahaan Huawei, Meng Wanzhou. Saat itu, Amerika Serikat mengatakan bahwa dia melakukan aktivitas tertentu di Iran dan oleh karena itu harus ditangkap. Kanada oke, mereka menangkapnya. Sekarang Kanada memutuskan untuk bertindak secara mandiri dan berkata, "Dengar tidak, kami tidak akan mengulangi hal ini lagi." Yang paling mengejutkan, Mark Carney yakin hubungan dengan Tiongkok lebih dapat diprediksi dan aman dibanding Amerika Serikat. Kutipan. Hubungan kita dengan Amerika Serikat dan ini bukanlah hal baru, jauh lebih beragam, jauh lebih dalam, dan jauh lebih luas dibandingkan dengan hubungan kita dengan Tiongkok. Namun ya, dari segi perkembangan hubungan kita dengan Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir, hubungan tersebut menjadi lebih dapat diprediksi, dan Anda bisa melihat hasil-hasil yang muncul dari situ. Selama perundingan di Beijing, Kanada dan Tiongkok mengadakan pembicaraan terbuka tentang kerjasama. Lalu, apa yang dilakukan Donald Trump saat melihat mitra dan sekutu lamanya beralih ke pesaing dan lawannya? Dia menyatakan bahwa dia memberlakukan tarif baru terhadap negara-negara Eropa karena mereka tidak mendukung keinginannya untuk menguasai Greenland. Dan mulai 1 Februari, beberapa negara Eropa akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 yang pada 25. Daftar ini mencakup Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia. Trump marah dan mengatakan bahwa semua negara ini akan dikenakan tarif baru awalnya 10 lalu 25. Begitulah cara Trump bertindak bukan terhadap musuh, tapi terhadap sekutu. Saya ingin menyoroti satu hal yang sangat penting terkait Rusia. Tidak ada tarif baru lagi, entah kenapa di sini dia kembali menghindar. Ya, hasil pertama dari tarif Trump sudah terlihat. Kanada makin dekat dengan Tiongkok. Apa pendapat Anda? Tulis komentar di bawah, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Seperti yang saya minta di awal episode ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda bisa mendukung kerja channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri, sampai jumpa.